Wah, lihat! Ada yang bilang kalau pendaratan di bulan itu hoax. Wah, pendaratan di bulan itu konspirasi. Hai Singham, gue Enola Bening dan selamat datang lagi di mana kita akan membedah fenomena yang aneh-aneh di internet secara skeptis dan lebih detektif. Kali ini temanya adalah pendaratan bulan, yang dimana banyak yang bilang kalau pendaratan bulan itu adalah konspirasi, hoax, atau hanya manipulasi dan tidak pernah terjadi. Apakah hal tersebut benar? Pendaratan di bulan atau moon landing diklaim terjadi pada masa Amerika lagi perang dingin sama USSR atau yang sekarang lebih dikenal dengan Rusia, di mana ada yang namanya space race. Jadi perang dingin itu tuh ya perangnya dingin gitu, kayak lu sama orang gitu kan, sama-sama nggak suka tapi nggak ngapa-ngapain gitu, cuman ngomongin di belakang, dan kalau bisa teman-teman lu yang tusuk-tusukan. Nggak gitu sih, tapi you got my point. Mereka nggak perang selalu secara direct, tapi secara dingin, diam-diaman, tapi di belakang siapin nuklir yang banyak. Dan salah satu jalur perangnya adalah space race, yaitu upaya untuk nunjukin ke dunia bahwa salah satu dari dua negara adik kuasa ini adalah yang terbaik di bidang teknologi, inovasi, dan juga space exploration, alias eksplorasi luar angkasa. Saat perlombaan ini dimulai, yang pertama kali berhasil sebenarnya bukan Amerika, melainkan Rusia atau USSR, dengan mengirimkan Yuri Gagarin ke luar angkasa. Yes, Yuri Gagarin adalah astronot dari USSR yang menjadi manusia pertama di dunia ini yang berhasil keluar angkasa, tapi bukan ke bulan. Jadi, Neil Armstrong dan Buzz dari Amerika bukanlah orang yang pertama kali keluar angkasa, melainkan orang yang pertama kali ke bulan. Kalau benar, ke bulannya, kata mereka. Nah, karena Amerika lihat Rusia udah berhasil memenangkan First Blood gitu, nah Amerika pengen bikin dominating dengan cara ia terbangkanlah orang lebih jauh daripada USSR mengirim Yuri, yaitu ia pengen Amerika mendarat di bulan, yang katanya itu semua hoax. Tapi apakah itu semua beneran hoax? Atau emang beneran hoax? Mari kita bedah satu-satu. Klaim yang paling banyak diomongin sama para konspirator adalah tidak mungkin mendarat di bulan karena kok bisa benderanya berkibar? Kan katanya di bulan gak ada udara, gak ada angin. Oh iya? Kok bisa ya? Wah, berarti kita dibohongin dong. Ya enggak lah! Justru karena orang-orang yang ikut proyek ini udah tahu bahwa di bulan gak bakal bisa bikin bendera berkibar, akhirnya disiapkanlah sebuah tiang bendera yang khusus. Yaitu tiang bendera yang gak biasa kalian lihat kayak gini nih. Tiang benderanya kayak gini. Gambaran moon landing kayak gini, itu sebenarnya kalau kalian zoom di atas benderanya itu, kalian bisa lihat bahwa tiang benderanya itu bukan tiang bendera yang biasa, melainkan tiang bendera yang kayak bentuk L terbalik. Karena mereka pada tahu kalau di sana bendera gak bisa berkibar. Jadi, dikasih tiang bendera khusus yang bikin bendera kelihatan berkibar, yang dimana benderanya kayak dijemur tapi diikat gitu, bukan digeletakin gitu. Paham? Tapi no, kok orang sampai mikirin sih bendera-bendera kayak gituan, kayak niat banget ngapain sih bendera doang? Justru itu krusial karena ini proyek makanin banyak uang dan untuk membuktikan kalau Amerika itu berhasil menaklukkan bulan. Jadi ini adalah simbolisasi yang sangat penting sampai harus dipikirin, sampai harus bikin benderanya gimana caranya kelihatan berkibar. Kenapa mesti bendera Amerika? Ya karena Amerika yang lakuin, bukan bapak lu, bukan mak lu, bukan klan PUBG atau Free Fire lu. Jadi ya bendera Amerika, tenang aja. Jadi apakah benderanya berkibar itu hoax? Nggak hoax. Tapi emang nggak berkibar kayak gimana angin atau gimana. Bendera asli aja kalau nggak ada angin juga nggak berkibar. Jadi ya dibikin kayak begini tiangnya ya, biar kelihatan berkibar. Klaim konspirator yang kedua, kok pas di foto nggak kelihatan bintang sama sekali? Syutingnya di studio ya, pakai layar hitam ya, dicat tembok hitam ya biar kelihatan gelap ya, disutradarain sama Kubrick ya. Betul juga ya. Berarti bohong dong. Lagi-lagi tidak tepat. Karena kenapa? Karena ya kalian coba aja foto pakai handphone kalian sendiri. Fotolah langit di malam hari yang ada bintangnya. Bukan bulan ya, tapi bintang. Dengan teknologi foto yang kurang, ya bintang-bintang itu jadi nggak kedapetan cahayanya sama handphone kalian. Karena handphone kalian itu beda sama mata. Ya tentu aja bisa handphone kalian nantinya bisa moto kalau misalnya modenya nggak default. Dengan cara disetting dikit biar bukannya ditambah. Jadi kalian motonya prosesnya agak lama, shutternya, terus akhirnya ketangkep deh cahayanya. Gue rasa orang fotografi bisa jelasin lebih baik daripada gue sih. Tapi gue paham poinnya, yaitu ya gimana ya, susah dapetinnya, tapi ya bisa. Cuman
teknologi pada masa tersebut, ngatur kamera nggak bisa kayak ngatur handphone kalian sekarang. Tapi cobain deh malam-malam. Serius, cobain. Foto bintang kalau ada di tempat kalian. Jadi apakah itu syuting di studio? Ya enggak, lebih susah malah syuting di studio. Dan ini masuk ke klaim ketiga. Pendaratan di bulan itu bener-bener hoax. Di syuting di studio, di Universal Studio ya, di lokasi syuting gitu ya, pakai green screen dan lain-lainnya lah. Pokoknya bohongan semua ya, karena nggak mungkin manusia itu bisa landing ke bulan. Bener juga ya, kayaknya lebih gampang bikin di studio ya daripada kita capek-capek nerbangin orang ke orang angkasa pakai roket beneran. Berarti Amerika bohong ya? Masuk akal juga ya. Tapi sayangnya tidak tepat lagi. Kalau kalian ngomong kayak gitu sekarang, ya di 2021, itu benar. Bahwa memang lebih murah bikin teknologi green screen daripada nerbangin orang ke bulan. Kalau misalnya moon landing dilakuin di studio, bukan beneran ngirim orang ke bulan, itu akan makan waktu dan effort dan materi yang jauh lebih banyak. Karena teknologinya belum ada. Di tahun tersebut, lebih memungkinkan, lebih masuk akal, dan lebih possible untuk mengirim orang langsung ke bulan dibanding ngebuat studio yang isinya buat nipu-nipu orang tentang moon landing. Jauh lebih susah. Sekali lagi, kalian bisa ngomong bikin CGI lebih mudah karena kalian hidup di era sekarang yang kalian kalau misalnya mau ngapa-ngapain ya gampang, tinggal klik bikin efek double, bikin efek orang, bikin tangan putus, ganti background, bahkan kalau sekarang lupa pakai green screen bisa di keyframing satu-satu, jauh lebih mudah daripada dulu. Buat kalian yang belum tahu, film pertama yang pakai CGI atau Computer Generate Imagery itu bukan di tahun 1969 kayak Apollo, tapi di 1973, yaitu di film berjudul Westworld. Film tentang koboi yang robot, dan CGI-nya itu secupu ini. Ya kalau kalian bandingin sama 2021, sama Avenger Endgame, sama Thanos, sama apapun itu, ini cupu banget, lihat. Cuman kayak gini. Dia pengen memvisualisasikan bagaimana sih kalau robot ngelihat manusia tuh kayak gini. Dan kalian berharap dari visual ini, mereka bisa punya waktu yang cepat untuk bikin pendaratan di bulan semuanya fake, menggunakan CGI, itu jauh lebih mahal, itu jauh lebih makan waktu, itu jauh lebih effort dibandingkan ngirim orang langsung ke bulan. Jadi buat kalian yang bilang green screen lah, CGI lah, visual effect lah, coba kalian ciptain mesin waktu dan time travel ke masa tersebut. Lu coba cari Adobe Premiere sama Adobe After Effects zaman tersebut ya. Lu cari, lu install di komputer ya. Good luck kalau dapet ya. Lu dapet Sony Vegas aja ngos-ngosan lu. Jadi klaim terhadap pendaratan bulan yang dibikin di studio itu sudah pasti hoax. Hoax tentang pendaratan di bulan itu hoax. Jadi gimana? Masih percaya kalau moon landing itu hoax? Pendaratan di bulan itu adalah upaya elit global, konspirasi Illuminati untuk menghancurkan dunia? Gini deh, apa untungnya Amerika ngebohongin satu dunia kalau mereka itu moon landing? Fungsinya apa? Kedua, itu mereka lagi ribut sama USSR. USSR itu orangnya nggak mau kalah, Pak. Ya, mereka nguasain selatan Amerika dihajar lagi. Mereka nguasain daerah Asia disikat lagi. Daerah Timur Tengah ada lagi. Mereka rebut-rebutan, Pak. Jadi kalau misalnya USSR tahu kalau Amerika itu bohong, mereka tinggal lempar ke dunia kalau Amerika itu bohong. Kang bohong, moon landing konspirasi. Yang bener gua terbang ke angkasa, lu mah moon landingnya konspirasi. Dan USSR nggak ngelakuin itu, ya udah gitu loh. Dan mereka bersaing di tempat yang lain, dan mereka pengen ngalahin Amerika dengan cara yang lebih bener-bener ngalahin. Jadi nggak tahu kalian ada apa dengan nggak percaya moon landing. Apa untungnya buat kalian? Apa untungnya untuk umat manusia? Apa untungnya untuk peradaban? Malah dengan adanya moon landing, banyak banget teknologi itu jadi makin maju dan kita bisa menikmati hidup kita yang sekarang. Ada nih satu klaim yang paling standar banget orang bilang kalau misalnya gue lagi ngebahas tentang konspirasi pada saat gue live streaming. Ya Lena, kalau moon landing beneran kenapa nggak ada moon landing lagi? Lu tinggal modal Google ya. Lu tinggal modal googling list of moon landing. Nih, keluar gambarnya. Lu hitung aja sendiri ya, berapa banyak orang-orang yang udah moon landing ya. Dan bahkan sekarang udah nggak perlu kirim orang, kirim robotnya juga udah kelar gitu loh. Udah teknologi udah maju. Dulu belum bisa kirim robot, sekarang udah bisa kirim robot. Skeptis lah, teman-teman. Skeptis lah dalam menghadapi informasi di era yang penuh dengan informasi. Ingat, kalau kata skripsi Eno Bening, skripsi gue emang bener sih gue ngomong kayak gini. Kalau lu kebanyakan makan, lu bisa enek. Lu kebanyakan air, lu bisa kembung. Lu kebanyakan informasi, lu nggak bisa enek dan kembung. Lu telan terus mentah-mentah sampai nggak ada berhentinya, sehingga informasi yang bagus untuk masuk sulit masuk. Dan ingat, di kepala nggak ada tombol delete, tapi lu bisa nyalain tombol yang paling ampuh menurut gua. Namanya tombol skeptis. Ya, itu dia pembahasan Enola Bening kali ini. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka konten-konten kayak gini. Nyalain loncengnya kalau nanti keluar lagi Enola Bening. Agak lama ya, karena kita riset, Pak. Nggak asal ngeluarin video dan bacain artikel online, Pak. Bisa sih tinggal translate artikel terus gue bacain ulang sih, tapi
ya masih belum sampai ke tahap itulah, masih bisa mau ngobrol pakai bahasa sendiri dan riset-riset yang cukup mendalam ya. Dan kalian kalau suka jangan lupa juga untuk klik like button dan share video ini ke teman-teman kalian yang masih percaya konspirasi. Share ini ke grup-grup flat earth dan bundar-bundaran lainnya ya, circle-circle lainnya gitu ya. Dan konspirasi-konspirasi lainnya ke teman-teman kalian gitu biar mikir gitu. Dan juga follow gue di sosial media, karena di sosial media ntar gue nyebar banyak hoax deh. Bahwa Eno Bening adalah orang terkaya di dunia. Percaya aja udah. Lo kan nggak mau skeptis apa-apa, percayakan namanya di internet. Udah percaya aja dong. Percaya kalau Eno Bening itu udah dinobatkan sebagai orang terganteng di dunia. Enola Bening orang terpintar. Indo GGWP gamer nomor 1 di dunia. Percaya dong! Gimana sih konspirasi percaya ginian nggak mau percaya? By the way, video gue juga sangat terbuka dalam hal kritik dan tambahan informasi. Menurut gue masih kurang banget ngejelasin mengenai tadi yang fotografi, yang bintang nggak kelihatan. Teman-teman yang udah ahli banget di bidang fotografi, please bantu gue jelasin di bawah. Dan teman-teman dari bidang astronomi bahkan yang emang menguasai bidang ini, mungkin punya bahasa yang lebih teknis, silakan obrolin di bawah. Karena Enola Bening akan bawa dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi, apakah pendaratan di bulan itu hoax? Case close! Atau kalian masih ngotot bahwa ini adalah hal yang salah, bahwa konspirasi di bulan itu nyata adanya? Silahkan komen di bawah alasan kalian lagi. Kenapa pendaratan bulan itu fake, hoax, konspirasi? Komen di bawah panjang lebar dengan penjelasannya dan lain-lainnya ya. Gua tungguin! Itu aja dari gue, Enola Bening. Kalau kata panutan gue, love with your heart and use this for everything else. Dan untuk kita semua, Singham, stay clean and sound!